Halo, halo Reza. Apakah suaraku terdengar, Reza? Halo, Reza. Oke, sip. Oke, ya, Reza, terima kasih ya sudah join di kelas kita hari ini. Seperti biasa, kita ada kelas di hari Sabtu siang menuju sore ya. Oke, di sini baru ada Reza. Sambil kita nunggu ya, mungkin ya seperti biasa, Reza. Mungkin boleh diupdate dulu, Reza. Kabarnya gimana, Reza? Boleh dong diinfokan gimana, Reza? Kesibukannya, sekolahnya gimana? Terus juga kehidupan kesehariannya gimana? Dan juga tugas algonya gimana, Reza? Boleh dong dikasih update? Hmm, Kabar saya alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Terus sehat. ya sekolah masih dengan tugas-tugas yang belum selesai. Oke, sekolah masih dengan tugas-tugas yang belum selesai. Berarti lagi banyak tugas, berarti Reza ya. Iya Kak. Oke. Terus untuk tugas algonya gimana, Reza? Ini sampai sampai 20 kemarin sudah dikerjakan. Sampai 20 kemarin sudah dikerjakan. Oke, berarti kemarin udah sampai 20. Oke, good. Thank you, Reza ya, sudah update ya untuk informasinya. Good. Gimana, so far ada kendala gak, Reza? Untuk mengerjakan Paling tugas? belum ada Kak. Kenapa? Paling yang Oh, belum tinggal ada. yang dalam peninjauan ini Pak. Yang peninjauan, Ya, yang mana tuh? katanya cek sama, sama guru. Oh, oke. Oke, kalau gitu, terima kasih, Reza, buat update-nya. Ini aku sambil cek-cek progres. Ya kemarin kita kan udah bahas terkait lesson 4 ya, Reza ya. Nah, so untuk hari ini, Reza kita akan belajar cara pengembangan game ya dalam lingkungan pengembangan profesional. Reza udah install Visual Studio belum yang aku bilang kemarin? Udah Kak. Udah ya, oke, sip. Jadi buat pertemuan hari ini, Reza kita akan discuss mengenai lesson 1 ya dari modul 6 ya. Jadi di sini kita akan mulai sekarang kita akan gunain Visual Studio Reza ya. Memang secara Visual Studio sendiri itu memang digunakan buat ini Reza ya dalam industri kayak contoh aku bekerja itu biasanya menggunakan Visual Studio gitu. Jadi memang aktualnya nanti Reza kalau misalnya Reza melakukan coding itu bakalan sering gitu ya menggunakan Visual Studio atau mungkin Google Colab yang seperti aku share gitu ya buat mungkin solution-solution itu juga bisa digunakan. Cuman mostly ketika kita bekerja itu menggunakan Visual Studio Reza ya buat kita menuliskan sesuatu kode. Dan di situ nggak cuma Python aja ya, di sana bisa menggunakan kode pemrograman yang lain seperti mungkin Python bisa, HTML bisa dan lain-lainnya gitu. Untuk Reza sendiri sudah pernah menggunakan Visual Studio belum sebelumnya mungkin? Belum Kak, baru nginstal. Baru install ya, baru ini pertama kali menggunakan Visual Studio berarti Reza ya. Iya Kak. Oke, nggak apa-apa. That's okay. Kita akan coba pelajarin di course hari ini Reza ya. Mungkin sebelum kita start juga sambil nunggu teman yang lain, boleh dong coba Reza share screen dulu dong untuk Visual Studio-nya. Aku mau make sure dulu kalau Visual Studio-nya udah bisa. Boleh dong Reza di share screen dulu. Jadi Visual Studio dibuka, paling aku pengen ngecek kira-kira udah bisa belum buat print sesuatu gitu di Visual Studio-nya. Mana nih Visual Studio? Oke, sip. Coba lah Python udah diinstal belum, Reza? Oh Python yang ini Kak. Ya, Python yang aku kirimin di link WhatsApp tuh ada dua ya. Kamu install keduanya, apakah udah diinstal? Yang satu dari Microsoft Store, yang satu lagi Mm-mm. dari browser. Udah. Yes, sudah. Nah, coba kalau misalnya sudah, coba bisa langsung ke bagian, coba kita cek dulu. Coba kamu buka CMD tuh, Command Prompt. Ada tulisan Command Prompt di situ kan yang hitam sebelah kan Pak. Yes. Coba kamu ketikkan Python, Python, spasi, habis itu tanda hubungnya dua kali ya. Tanda hubung itu yang di sebelah nol. Oke, lalu version, ketikkan version di situ. Version. Kalau dia sudah keluar angkanya berarti memang sudah terinstall. Enter.
Oke, udah keluar ya. 3.13.7 sip, berarti udah terinstall untuk Python-nya sendiri, Reza. Good. Ya, coba kita buat project simple dulu. Coba ke VS Code-nya lagi, Reza. Di minimize saja mungkin. Oke, nggak apa-apa. Di close. Ya, kita buka. Coba kamu buat file, Reza, ke pojok kiri atas. Ada tulisan file di situ. Ada tulisan file di pojok kiri atas. Ada file, edit, selection. Yes, itu coba kita pilih mungkin new text file aja deh, buat contoh aja. Ya, new text file. Oke, nah terus coba kita ganti di untitled tadi, ya coba kamu pilih select language deh, pilih select language. Ada tulisan select a language. Diklik tulisan select a language-nya. Tuh ada tulisan, oke, pilih coba cari Python. Yes, enter. Oke, coba kita print langsung aja, print hello world coba. Coba klik install itu ya. Klik install di pojok kanan bawah, tuh ada tulisan install di pojok kanan bawah. Kamu klik install aja. Oke. Ah, di sini belum nih. Oke, installing. Sip. Tunggu dulu aja. Oke, sip. Coba langsung ke Untitled lagi. Kita langsung coba print Hello World. Coba contoh. Oke, sudah ada Jose juga. Print Hello World. Yes. Nah, di save. Coba sekarang langsung dijalanin. Diklik run, Reza. Diklik run di sebelah atas tuh ada di sebelah go. Terus run. Ada tulisannya di pojok kiri atas juga. Ada go, run. Kamu pilih run. Start debugging. Pilih run, terus pilih start debugging di situ. Jangan, nggak usah di save. Kita buat ngetes aja. Coba di close lagi. Di run. Oke, mungkin lagi diinstal nih, makanya belum muncul. Ya udah nggak apa-apa. Sip, so far itu lagi diinstalling ya. Nanti semoga nanti udah bisa dan kita bisa praktekkan. Oke, sudah ada Jose juga. Halo Jose. Halo Jose. Oh, oke Jose, nggak apa-apa. Iya, sakit apa Jose? Cepat sembuh ya Jose ya. Untuk penyakitnya semoga segera sembuh dari penyakitnya Jose. Amin. Jose sendiri gimana? Sudah install Visual Studio belum yang aku bilang kemarin? Sudah diinstal Visual Studio Code-nya? Kalau misalkan belum, bisa diinstal dari sekarang ya. Itu aku udah kirim di link chat WhatsApp teman-teman ya. Jadi bisa diinstal dulu aja. Sip. Kalau misalkan sudah, nanti mungkin Jose juga ada gilirannya. Sip, kita masuk dulu aja teman-teman ya ke materi hari ini sambil Reza juga install tuh ya Python-nya ya, sambil nunggu. Sip, kita langsung start aja teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita akan discuss terkait modul 6 lesson 1 ya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke introduction ke game development ya. Di sini kita akan menggunakan apa namanya? Kita akan menggunakan Visual Studio Code di sini. Sip, nah ini dia ya. Oke, nah ini dia pengembangan game di lingkungan pengembangan profesional. Sip, sudah terlihat ya teman-teman ya. Pastikan dulu. Oke, sudah terlihat ya, aman ya. Sip, kita langsung masuk aja. Teman-teman mungkin Reza bisa fokus dulu ke sini ya. Nah, pengembangan game di lingkungan pengembangan profesional. Oke, discuss dulu terkait game di PyGame ada apa aja. So, teman-teman, untuk proses penulisan kode ya. Jadi sebelumnya di kelas kita sudah mengembangkan game di platform dengan melalui pembelajaran browser ya. Nah, apakah mungkin kita mengekstrak game dari platform untuk memainkannya tanpa koneksi internet atau mentransfer ke teman? Nah, jawabannya tidak ya. Kayak seperti kemarin kita kerjain tugas bikin codingan di platform Algo, nah itu sifatnya kita harus terhubung dengan internet, teman-teman ya. Dan itu cuma berjalan di platform aja. Nah, kalau gimana nih kalau misalkan kita di sini pengen menulis kode pengembang profesional? Nah, apa yang mereka lakukan untuk menarik kode dari alat pengembangan dan mengubahnya menjadi aplikasi yang independen? Gimana kalau misalkan kita pengen jalanin programnya tanpa menggunakan internet? Tentu kalau misalkan kita pakai platform itu nggak bisa ya, karena dia sifatnya web-based. Nah, di situ adalah ada namanya lingkungan pengembangan ya, atau environment development. Nah, di sini merupakan program khusus di mana pengembang dapat menulis dan juga menjalankan kode, menguji serta mendebug dan juga tempat mereka dapat membangun aplikasi yang sudah jadi. Jadi di sini kita akan menggunakan environment development ya. Di sini adalah program khusus yang kita buat di sini. Oke. Nah, lalu lingkungan pengembangan populer yang untuk Python di sini ada macam-macam. Teman-teman, kita punya Visual Studio Code, kita juga punya PyCharm ya. Kita punya PyCharm juga, dan kita juga punya namanya Spider. Nah, ini hopefully teman-teman bisa semua di Visual Studio Code ya. Semoga nggak ada masalah. Nanti mungkin kalau ada problem bisa menggunakan yang lainnya. Kayak contoh PyCharm atau nggak Spider ya.
Kayak kemarin ada salah satu studenku juga ada masalah, mungkin bisa menggunakan PyCharm. Hopefully, tapi di sini menggunakan VS Code aja udah cukup ya, teman-teman. Nah, gimana sih kita menyimpan, cara kita menyimpan filenya? Jadi saat kita bekerja di lingkungan pengembangan, kode itu disimpan secara lokal di komputer, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya gimana kalau misalnya kita perlu mengerjakan proyek yang sama, baik di rumah maupun di kelas, gimana nih caranya? Nah, apakah kira-kira nyaman untuk kita menyalin file ke USB flash drive setiap saat dan juga bawanya ke kelas? Tentu itu bukan suatu hal yang bagus ya, teman-teman ya, buat kita simpan di USB flash drive dan segala macamnya itu bukan suatu hal yang bagus dan bukan suatu hal yang efektif. Nah, makanya nanti kita akan menggunakan namanya Algo Visual Studio, teman-teman ya. Jadi nanti di dalam Algo itu sendiri, di dalam Visual Studio, teman-teman kita akan menginstal namanya extension namanya Algo VSC ya, atau Algo Visual Studio Code ya. Dan dalam pelajaran kita akan bekerja di Algo Visual Studio, teman-teman. Di lingkungan pengembangan yang dibuat oleh Algorithmics, tempat kita dapat menyimpan file ke cloud storage. Dan semua kode yang ditulis di kelas itu dapat dibuka dan juga diedit di rumah. Jadi nanti di sini kita akan install extension terlebih dahulu ya, yaitu si Algo Visual Studio Code, teman-teman. Oke, topik baru terkait pengenalan dulu nih, terkait pengenalan pada Visual Studio Code. Nah, pertama-tama teman-teman, cara kita start dengan VS Code ya. Jadi aplikasi VS Code sudah terpasang di komputer yang ada di kelas. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstalnya. Tetapi di rumah atau di basis laptop teman-teman, di laptop teman-teman, teman-teman harus install sendiri ya. Jadi kalau untuk Algo VS Code tuh udah ada, tinggal diinstal aja. Tapi buat main device yaitu Visual Studio Code, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu. Nanti teman-teman nanti bakal nemuin gambar kayak gini ya buat si extensionnya di dalam Visual Studio tadi ya. Nah, nanti setelah mengunduh, teman-teman tinggal masukin login aja. Masukkan loginnya, misalkan Reza, bla 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 bla, passwordnya apa, masukin, sign in. Nah, terus pilih tabnya. Di sini kita lagi lesson berapa sih kira-kira? Kita pilih aja lessonnya berapa. Nanti di situ akan munculin soalnya, teman-teman ya. Pokoknya untuk tugas yang ada Visual Studio Code-nya, teman-teman, nanti ada tulisan VSC, teman-teman. Seperti di gambar nih, vsc.classes. Nah, berarti di sini tugasnya itu menggunakan VSC atau Visual Studio Code ya, teman-teman ya. Itu di sini hanya level yang namanya diawali dengan singkatan Visual Studio Code yang boleh dibuka. Jadi dengan adanya VSC atau Visual Studio Code, di sini kita akan bisa ngerjain tugasnya. Nah, di sini untuk antarmuka interface-nya, teman-teman ya, kalau dilihat di sini kita punya VS Code-nya sendiri. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita juga bisa memindahkan, kayak contoh soalnya maunya lebih gede gitu. Nah, bisa juga digeser ke sana, nanti bisa jadi, itu ya, jadi tab berbeda. Jadi soal dan board kita lebih besar. Cuman aku biasanya sih nggak usah di-split ya, biarin normal aja, biar kelihatan. Nah, di sini juga ada cara jalanin itu dengan tombol run, teman-teman. Harusnya nanti kalau teman-teman udah install Python-nya, ntar ada tombol run di sini. Lalu di sini kita cara nulisnya seperti ini ya, sebagai contoh misalkan print hello. Dan di sini nanti ada daftar file, list dari filenya. Ada main.py, ada macam-macam ya, teman-teman bisa cek aja di bagian situ tadi. Yaitu file-file yang sudah ada tuh apa aja. Dan di sini teman-teman nanti hasilnya akan ada di sini ya, ada di terminal. Jadi ketika kita klik Hello World, print Hello World, nanti hasilnya ada di bawah sini. Kalau kita sudah berhasil install Pygame-nya, install si Visual Studio, Python, dan juga kita benar cara nulisin print Hello World-nya. Nanti output-nya ada di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita print A, di sini langsung error, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa error dan gimana caranya biar nggak error, teman-teman? Kalau kita print A, biar nggak error, caranya kita harus ngapain? Reza, Jose, ada ide? Gimana? Tambahin tanda kutip, Kak. Oke, tambahin tanda kutip. Selain itu, ada lagi selain tambahin tanda kutip, jadiin apa? Nah, Jadiin hanya sebagai, jadiin, oh ya, jadiin apa namanya? Buat nge-assign satu nilai namanya apa, variabel. teman-teman? Variabel, ya betul banget ya. Thank you Reza, very good Reza jawabannya. Bisa dipetikin atau mungkin dijadikan variabel ya. Good, nanti kalau misalnya jadi variabel bisa kita set nilainya. Misalnya A sama dengan 5. Nanti ketika di print A jadi 5. Kalau misalnya kita petikin ya nanti jadi print A gitu ya. Jadi memang bisa dua hal itu kita coba buat bikin ya, kita coba kerjakan. Sip, very good Reza, mantap. Lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini cara kita unggah file ya. Di sini ada gambar attach di sini teman-teman. Nah, di sini untuk tugasnya juga bisa kita lakukan checklist di sini ya. Tugas untuk levelnya gimana kita tinggal checklist aja di sini. Lalu, nah di sini siap untuk kita mengembang ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah terbiasa dengan antarmuka lingkungan pengembangan baru ya. Nah, saatnya sekarang kita beralih ke pengembangan dari suatu programnya itu apa aja. Sip, kita tinjau dulu teman-teman dasar OOP ya, atau Object Oriented Programming dan juga Pygame yang udah sempat kita pelajarin.
So, teman-teman, jadi mengembangkan game dengan menggunakan Pygame di mode terakhir, kita tuh sudah mengenal konsep namanya kelas, objek, dan juga metode, teman-teman ya. Dan juga kita belajar bagaimana sih caranya kita menerapkan pengetahuan kita dalam praktik dengan menggunakan perpustakaan atau library di Pygame itu sendiri. Dan dalam modul ini, kita akan mengenal proses pengembangan game dengan lebih baik dan juga mengembangkan game lengkap pertama kita. Nah, seberapa baik sih kita telah mempelajari dasar-dasarnya? Oke, saatnya kita akan coba ingat teman-teman ya, semua hal yang terpenting apa aja. Nah, pertama-tama teman-teman kita mungkin akan coba kuis dulu, cuman di sini aku cek dulu ya kuisnya ada atau enggak. Coba, wait, sebentar ya teman-teman ya. Misalnya ada, nanti kita bisa lanjut ke kuisnya terlebih dahulu buat kita kerjakan kuisnya dulu. Wait. Hari ini tanggal 21 ya. 21, tunjuk. Oke, seperti di sini tidak tidak ada ya. Jadi nanti kita mungkin kita skip dulu aja buat ininya tadi ya. Tapi nanti kita akan kerjakan soal yang PG-nya dulu. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan mempersiapkan program terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti di sini kita ada beberapa soal checklist dan juga PG. Nah, di sini untuk mempersiapkan program, jadi untuk membuat game di Pygame, pertama-tama kita harus membuat jendela program utama. Dan kira-kira tindakan apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat jendela di Pygame itu sendiri? Nah, pertama-tama teman-teman, kita perlu menyambungkan modulnya ya. Tentunya import Pygame. Lalu juga kita membuat jendelanya atau set window dan juga kita set looping game teman-teman di sini ya. Serta di dalam loopingnya kita berbarui scene-nya. Nah, kira-kira di sini perintah apa sih yang perlu kita perlukan untuk memprogram ini? Nah, yaitu ini teman-teman ya. Pertama, from Pygame import asterisk. Jadi kita importkan semua hal yang ada di Pygame. Lalu di window ya, window sama dengan display set mode 700-500. Artinya adalah kita set modenya di 700 dan juga di 500 ya. Dan ketika dia true, ketika dia benar, maka kita update. Display.update. Kita update si tampilannya menjadi muncul tadinya. Oke, nah nanti di sini teman-teman kita akan coba jalanin ya. Di sini ada satu demonstrasi, ntar kita coba juga ya. Bakalan coba di VS Code kita. Nah, teman-teman tahu nggak? Tapi kenapa di sini dia itu cuma muncul bentar, habis itu kita nggak bisa nge-close. Kira-kira kurang apa, teman-teman? Yuk, dari Reza dan juga Jose, kira-kira tahu nggak kenapa nih dia cuma blank aja? Karena kita kenapa sih, apa ada yang kurang di sini? Ada yang kurang, teman-teman? Jawabannya adalah karena yes, ada yang kurang ya. Karena kita cuma set seperti itu aja, teman-teman ya. Perbagian import asterisk, window, display set mode 500, while true. Jadi di sini memang kita buatnya sangat-sangat general sekali, teman-teman. Makanya dia nggak bisa munculkan sesuatu ya di sini ya. Nah, isu dari programnya di sini apa? Jadi di sini katanya tidak ada nama untuk jendelanya, teman-teman. Terus juga jendela tidak merespons dengan ngeklik tombol tutup jendela. Jadi kita nggak bisa klik tombol tutup jendela, teman-teman ya. Dan juga tidak ada yang ditampilkan di layar ya. Itu di sini jendela tuh benar-benar hitam atau blank di sini. Dan kita juga perlu menghilangkan masalah yang muncul, teman-teman, satu persatu. Jadi kita harus hilangin nih masalahnya apa aja sih di sini. Kita coba selesaikan. Nah, cara kita menyelesaikan masalahnya seperti ini ya. Pertama, tadi tidak ada nama untuk jendelanya. Nah, lalu untuk menambahkan nama jendelanya, kita perlu mengatur perintah di awal program, teman-teman. Jadi seperti apa? Seperti ini. Display.setCaptions, nama jendela. Jadi kita taruh nama jendelanya itu apa sih di sini. Kayak contoh, di sini kita set from Pygame import asterisk. Pertama itu, kita set display.setCaptions, permainan pertama saya. Jadi di sini kita set captionnya, yaitu kita masukkan nama jendelanya itu apa sih di sini. Nah, ini kita masukkan di bagian sini. Nah, lalu yang kedua adalah jendela tidak merespons dengan mengklik tombol tutup jendela. Jadi jendela itu tidak ada respons ya. Dan dari sudut pandang komputer, tindakan menekan tombol tutup jendela itu melambangkan apa sih? Harusnya ketika kita klik tombol tutup jendela, game-nya berhenti gitu ya. Nah, jadi itu sendiri merupakan suatu event, teman-teman. Jadi ketika kita klik tombol close, itu merupakan suatu event atau peristiwa. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam program tersebut dengan menggunakan Pygame tadi? Nah, caranya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita menggunakan namanya event.get namanya, yang merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi selama bingkai loop tertentu. Jadi di sini untuk kita mendapatkan serangkaian peristiwa tersebut, kita bisa menggunakan event.get. Ada juga namanya event underscore type equal event.type. Nah, di sini merupakan cara kita memiliki event.type itu sendiri ya. Di sini bisa kita menggunakan mouse atau kita menggunakan keyboard. Nah, ini merupakan event.type itu sendiri. Nah, kita juga perlu mengurutkan teman-teman semua peristiwa yang terjadi di dalam frame loop game. Nah, jika cara mengklik tombol itu tutup jendela, maka hentikan loop game tersebut dan kita perlu mengkonstruksikan bahasa apa yang mungkin dapat digunakan untuk kita melakukan hal ini. Nah, lalu teman-teman setelah itu kita bisa menyambungkan modul Pygame itu sendiri ya. Di sini kita juga bisa membuat jendelanya seperti apa atau window. Kita set juga loop game seperti apa dan juga di sini kita set for loop ya. Untuk setiap acara dari set acara, jadi kita set for loop-nya.
Jika acaranya adalah klik pada tombol tutup jendela, kita menggunakan if, maka lakukan stop di situ ya. Hentikan loop game dan perbaharui scene-nya di sini. Itu ketika kita ada di dalam loop game-nya, dia ada perbarui scene, stop, dan segala macamnya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman ya, flow-nya. Jadi kita akan importkan semuanya from Pygame, import Asterix. Windows sama dengan display di set mode 700-500, jadi kita set tampilannya dari set mode 700-500 ya, besarnya, dan juga kita set caption-nya. Display set caption, permainan pertama saya, kita set run sama dengan true ya, jadi kita jalankan, lalu juga saat dijalankan, kita set di sini for i in event.get, if i.type sama dengan quit, maka run menjadi false. Jadi maksudnya adalah ketika tipenya adalah quit, kita close gitu ya, maka run menjadi false. Dan juga kita update di sini ya, display.update untuk kita mengupdate si tampilannya. Nah, di sini juga cara kita menambahkan penundaan, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan time.delay di sini. Di sini penundaannya diperlukan agar frame dari loop game itu diganti setelah waktu yang kita tentukan, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan time.delay di sini ya. Lalu kita masukkan aja for loop-nya for in event.get, if it type sama dengan quit, maka run sama dengan false di sini untuk kita melakukan penundaan tersebut. Nah, sekarang cara menangani eventnya itu sendiri, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nanti sekarang kita udah buat dia lebih baik lagi. Sekarang ada captionnya namanya My First Game. Dan di sini kita juga udah punya tombol close ya, yang dimana kita klik nanti dia bisa close di sini. Nah, cuman di sini memang gambarnya ini tidak bergerak ya teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk demonstrasi pertama. Mungkin sambil kita break ya karena kita waktunya masih banyak. By the way, kita akan coba kerjakan dulu teman-teman tugas yang akan kita kerjakan di dalam ini teman-teman ya, di dalam tugas algo. Oke, teman-teman boleh share screen dulu ya. Setelah kita kerjakan, kita habis itu istirahat teman-teman. Let's go. Boleh di-sharekan terlebih dahulu, teman-teman. Kita kerjakan tugas yang ada di platform ya. Teman-teman boleh share screen dulu. Jadi tugasnya yang ada di platform dulu. Nanti di VS Code-nya masih nanti. Tugas yang kedua. Ah, itu dia betul, Reza. Jose, apakah bisa share screen, Jose? Oke, Jose juga sudah. Sip, oke, kita kerjakan bareng-bareng, teman-teman. Nah, apa sih itu kelas, teman-teman? Kira-kira apa sih itu kelas? Ada yang tahu kelas itu apa? Kelas itu adalah template universal, teman-teman ya. Jadi kelas itu sendiri merupakan template universal untuk kita membuat objek, teman-teman. Jadi kita bisa membuat template universal dengan menggunakan objek tadi. Sip, boleh di checklist. Jadi jawabannya adalah template universal untuk membuat suatu objek. Lalu yang kedua, apa itu metode sekarang? Metode itu apa sih? Metode adalah fungsi yang ditempatkan di dalam suatu kelas. Yes, very good, Reza. Jadi metode sama dengan fungsi yang ditempatkan di dalam suatu kelas. Sekarang properti, teman-teman. Apa sih properti itu? Properti merupakan variabel ya, variabel yang ditempatkan di dalam kelas. Jadi kalau misalkan tadi metode merupakan fungsi atau function, kalau properti merupakan variabel yang ditempatkan di dalam kelas. Jadi sama-sama di kelas tapi beda. Oke, lanjut lagi. Sekarang gimana sih cara kita akses properti, teman-teman? Kalau properti gimana namanya? Berarti object name, object name yang mana? Yang kira-kira yang mana, teman-teman? Object name yang mana? Object name dot property tanpa menggunakan parenthesis ya. Kalau kita menggunakan property itu tidak menggunakan parenthesis. Jadi object underscore name dot property aja tanpa menggunakan parenthesis atau tanda kurung. Nah, sekarang nomor 5. Oke, lanjut nomor 5. Apa sih namanya? Kita sebut sebagai apa tuh? Name dot property tadi, teman-teman. Kalau metode berarti bedanya apa? Kalau metode dia object name, dia menggunakan metode menggunakan parenthesis ya. Jadi kalau tadi property tidak menggunakan parenthesis, teman-teman kalau misalkan metode menggunakan parenthesis. Jadi jawabannya object underscore name, terus method parenthesis. Nah, itu dia. Good, Jose, yes. Oke, next. Nah, lanjutkan kalimat. Nah, kelas anak. Nah, kelas anak itu apa sih atau child class? Definisinya apa? Di itu dia memiliki semua properti, teman-teman, yang memiliki semua properti dan juga metode kelas dari induk atau dari parent dan dapat memiliki properti dan juga metode yang baru gitu. Jadi dia bahasa itu dia tuh child, dia tuh punya kemampuan seperti ibunya atau parentnya, tapi dia juga punya kemampuan sendiri, teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Nah, ayo, apa nih kira-kira kita sebutin satu-satu, teman-teman. Kalau time underscore text itu apa namanya? Time underscore text di situ adalah suatu, nah, bisa dibilang adalah suatu objek ya, menyimpan suatu objek di situ. Objek suatu kelas. Lalu label. Label yang besar merupakan apa? Anak, teman-teman ya. Konstruksi kelas anak. Nah, jadi kita lihat aja di dalam parentesisnya. Kalau parentesisnya isinya area, berarti areanya merupakan parent ya, teman-teman ya. Label tadi merupakan anak, Jose. Nama kelas anak.
Sedangkan kalau area atau luas berarti ya, luas atau area merupakan eh, nama dari kelas induk. Sekarang dev init. Nah, dev init self ini merupakan constructor dari kelas anak ya, dev init ini sendiri. Lalu super. Nah, super ini sendiri merupakan cara kita memanggil constructor dari kelas induk. Ya, lanjut nomor 8. Apa sih metode yang dipanggil secara otomatis saat kita membuat objek dan juga kita membuat suatu instance di sini? Instance sebuah class. Apa jawabannya? Namanya adalah constructor ya, teman-teman semuanya. Jadi jawabannya merupakan constructor. Ya, lanjut number 9. Oke, kira-kira apa nih? Current events, events.get. Tadi event.get buat apa, teman-teman? Buat kita. Ada apa? Event.get. Artinya kalau bahasa Indonesianya berarti apa tuh event.get? Untuk kita mendapatkan, teman-teman, yang mendapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi selama bingkai tertentu. Lalu Windows sama dengan display.set mode. Nah, artinya apa nih? Yaitu kita membuat apa? Window. Berarti window itu artinya apa sih window? Window itu jendela. Oke, jadi buat jendela dengan ukuran yang ditentukan. Oke, good. Display.update. Berarti apa? Memperbarui konten dari jendela game dan juga from Pygame import Asterix berarti menghubungkan modul dari Pygame. Yes, very good. Nah, udah. Yang last question tinggal di checklist aja. Sip. Itu teman-teman ya buat yang task yang pertama, teman-teman. Nanti abis ini kita akan ada task yang kedua di nomor 2. Habis ini tapi kita istirahat dulu. Nah, mungkin bisa dibuka dulu aja teman-teman buat aku jelasin dikit terkait nomor 2. Oke, coba Jose bisa dibuka. Nah, nanti di sini teman-teman, di sini kita akan menggunakan Visual Studio ya buat di sini ya. Mengenal Pygame, copy of 885142. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugasnya ada hubungkan modul Pygame, buat bagian dengan variabel program utama, buat jendela aplikasi dan juga beri nama, kasih loop, konfigurasi program, ditutup segala macam, ubah latar belakang, buat kelas, gambar objek game, buat objek rectangle, oke, dan juga objek segala macam. Nanti kita akan buat ini dan praktikannya di dalam Pygame itu sendiri ya, teman-teman ya. Gitu, ntar kita kerjakan di Pygame itu sendiri. Sip, teman-teman, mungkin kita sebelum itu kita bisa istirahat dulu aja. Teman-teman boleh take a break dulu ya, for a while. Setelah itu ntar kita lanjut lagi, teman-teman. Di jam 3.50, teman-teman semua ya. Jadi boleh istirahat terlebih dahulu dan habis itu nanti kita lanjutkan lagi buat tugasnya. Terima kasih, teman-teman semua. Sambil bisa disiapin juga minumannya dan juga bisa disiapin juga VS Code-nya ya, teman-teman semua.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya, teman-teman ya, untuk lanjutkan course-nya. Apakah teman-teman sudah kembali? Reza, Jose? Oke, sudah ya. Sip, kita start lagi, teman-teman, untuk pembelajaran kita di hari ini. Oke, sudah terlihat ya share screen-ku ya, teman-teman semua. Nah, jadi di sini, teman-teman, kita masuk ke dalam topik baru ya, yaitu terkait objek dalam game. Nah, di sini penyelesaian masalahnya gimana? Nah, sekarang jendela tertutup dan tidak macet, tetapi tidak ada yang ditampilkan di layar. Seperti sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih yang seharusnya ada di layar di game komputer manapun? Yaitu tadi teman-teman ya, ada desain gamenya. Jadi game apapun yang berisi latar belakang dan juga objek utama, yaitu adalah sebuah sprite teman-teman ya. Nah, masing-masing objek dapat diwakili oleh sosok atau mungkin gambar geometris yang berwarna teman-teman di sini. Nah, latar belakangnya solid juga. Nah, kita sudah membuat latar belakang yang solid di game Fast Clicker. Nah, gimana sih caranya kita bisa melakukan ini, teman-teman semua? Yaitu ini ya, kita set window sama dengan display.setMode 700,500. Jadi kita set modenya di 700,500. Lalu di sini kita set back atau background sama dengan 255, 255, 255. Jadi di sini menggunakan RGB color template, teman-teman ya. Tadi kalau full 255 berarti warna putih ya di sini, teman-teman, sebagai contohnya. Lalu kita set window.fill back. Maksudnya adalah kita isi warna si window-nya atau warna jendelanya dengan warna background, yaitu warna putih di sini. Nah, untuk latar belakang ya, teman-teman, di sini gambar itu sendiri merupakan objek yang perlu kita buat dan juga ditampilkan di dalam layar tadi. Nah, di sini kita akan membuat objek scene-nya, lalu kita juga akan buat loop dari game ya, teman-teman. Ini berisi tentang penempatan objek gambar di layarnya. Nah, di bagian sini, penempatan latar belakang di layar itu harus ada di setiap langkah dari loop game tersebut, teman-teman. Lalu, jika sudah menampilkan teks dari fast clicker, nah, kira-kira metode mana sih yang kira-kira bertanggung jawab atas menampilkan objek di layarnya? Nah, di bagian sini, teman-teman ya, cara kita menampilkan objek di layarnya. Pertama, tadi kan kita set window, set mode 700-500, teman-teman. Kita set juga di sini picture sama dengan bla 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 buat kita membuat picture object di sini, dan juga kita jalankan run sama dengan true untuk memberitahu kalau dia itu sedang berjalan. Dan saat dijalankan, jadi itu masuk ke dalam while, maka dia akan munculkan di sini window.bleed picture x, y ya. Jadi maksudnya adalah dia akan melakukan picturing, yaitu di x, y di sini. Metode bleed bertanggung jawab atas menempatkan objek teks dan juga gambar di layar pada koordinat yang ditentukan. Nah, kira-kira pada titik apa sih latar belakang itu harus kita tempatkan? Nah, di sini. Teman-teman, jadi untuk kita startingnya itu biasa latar belakang tuh dia ada di 0,0 teman-teman ya, seperti digambar di sini. Di Pygame titik awal terletak di pojok kiri atas jendela. Jadi ya di sini dia ada di 0,0 ya teman-teman semua. Nah, lalu untuk gambar latar belakang sendiri, teman-teman, di sini kita punya window-nya tadi ya, display set mode 7500. Kita set juga picture sama dengan creating a picture object dan kita jalankan run tadi. Nah, baru di saat dijalankan dia akan set picture di 0,0. Jadi maksudnya adalah gambar background di sini harus ditempatkan pada titik 0,0 itu atau titik awal, teman-teman. Ada di sebelah sini ya, di pojok kiri atas. Nah, lalu cara kita membuat objek scene. Nah, di sini kita punya variabel namanya pic, buat picture ya. Di sini isinya adalah image.load, image name.jpg. Di sini merupakan buat objek gambar dari file dengan nama image name.jpg tadi. Nah, penting juga teman-teman file gambar harus berada di folder yang sama tempat program utama itu disimpan. Nah, lalu di sini kita ada juga namanya transform.scale ya. Kita set juga equal to pic 700,500. Jadi kita set juga dia itu ada di picture itu sendiri. Kita set dengan sizing di 700,500 tadi. Dan kita akan mengubah ukuran objek gambar ke format yang ditentukan, yaitu dengan lebar dan juga tinggi tertentu, teman-teman semua. Nah, berikut gambar latar belakangnya, teman-teman, ya. Kita set window sama dengan display.setMode 700-500. Kita set juga picture sama dengan transform.scale, image.load. Kita munculkan si background.jpg tadi dengan ukuran sizing lebar 700 dan juga tingginya 500. Terus kita jalanin run sama dengan true ya. Dan saat dijalankan, nanti kita akan set di window blade-nya di startingnya di 0,0, teman-teman, untuk posisi awal. Nah, nanti gambar latar belakangnya akan seperti ini ya, teman-teman semua ya. Jadi nanti dia akan ada contoh gambar dari latar belakang yang bisa kita gunakan nantinya, teman-teman semua, di bagian part 2 ini, teman-teman semua. Oke, next. Oke, lalu objek utama dari game, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita sudah melihat ya, ada jenis latar belakang yang dapat digunakan dalam Pygame. Nah, sekarang saatnya kita membahas fitur khusus dalam membuat objek game tersebut. Nah, kita telah menemukan nih kira-kira kebutuhan apa aja sih untuk membuat objek game. Nah, kira-kira objek game apa sih yang perlu kita buat di sini? Nah, ini dia, teman-teman semua ya. Kita perlukan ini ya tadi ya. Kita tadi kalau dari fast clicker, teman-teman, kita bisa set seperti ini di fast clicker tadi. Kita set kelas areanya seperti apa dan segala macamnya di sini.
init, x0, y0, width 10, height 10, dan juga color non. Kita set juga sub.rectangle, kita set pygame.rectangle, x, y sebagai titiknya atau koordinat, dan juga kita set lebar dan juga tingginya di segi 4 tadi. Dan juga kita set di fill color untuk menyimpan color atau warnanya. Ada juga function defill ya di sini ya, buat kita isikan warnanya. Dan ada juga salah satu class lagi namanya label area. Nah, di sini kita setkan apa aja, ada teksnya, ada font size yang defaultnya secara 12, dan juga ada text color yang kita defaultnya dipakai di 000, berarti warna hitam di sini ya. Dan juga buat self.image, kita set di sini pygame.font, kita set sysfont, sistem font kita set di Verdana, lalu dengan font size-nya di sini secara default di 12 dan juga melakukan render di sini. Itu rendernya ada teks, ada true, dan juga text color itu sendiri, teman-teman yang akan kita coba buat di sini. Next. Nah, sekarang objek utama dari game, teman-teman ya. Jadi objek permainan utama dibuat sebagai contoh kelas di dalam program. Dan di dalam Fast Clicker, kita membuat kelas untuk semua objek game dari awal. Tapi ada juga kelas sprite yang siap pakai di Pygame, teman-teman, yaitu sprite. Sprite yang dapat mempermudah kerja dengan objek game pada tahap pengembangan logika dari suatu game. Nah, kelas ini juga bisa menjadi kelas induk untuk kelas kita sendiri, teman-teman semua. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Objek utama gamenya kita set di sini my sprite, kita cek langsung aja my sprite, sprite.sprite, init, self, kita tuliskan super init player one sama dengan my sprite di sini. Nanti kita di sini masukkan my sprite seperti apa. Dan struktur dari programnya seperti ini. Sekarang saatnya kita merakit program. Sebagai contoh, kita akan membuat blank seperti ini ya untuk game kita sendiri, teman-teman. Misalkan, kita mau masukkan ada kotak dan juga bintang di sini. Nah, di sini caranya adalah kita akan menyambungkan modul terlebih dahulu, teman-teman. Terus juga kita buatin variabelnya, buatin jendelanya seperti apa, buatkan kelasnya, lalu juga buat objek, set loop-nya juga, serta menempatkan objek gambar di dalam layar tadinya. Terus untuk setiap acara dari set acara, di sini jika acaranya adalah klik pada tombol, yaitu tutup jendela, maka kita harus menghentikan loop gamenya. Serta kita bisa juga memperbarui dari scene-nya, teman-teman semua ya di sini. Nah, di sini udah teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu cara melakukan banyak hal di sini, teman-teman semua. Nah, tinggal beberapa hal nih buat variabel, buat kelas, objek, menempatkan objek gambar di layar dan segala macamnya. Nah, nanti kita di sini akan set variabel, teman-teman ya. Nanti di bagian ini dari program kita juga akan meletakkan variabel yang akan dibuat di program awal program dan juga tidak berubah selama permainan. Misalnya nanti di sini kita set warnanya ada green ya, 0, 2550 dan juga dengan width atau lebar 700 dengan tingginya 500 contoh di sini. Oke, tadi variabel udah di sini. Lalu sekarang kita lanjut ke kelas ya. Tadi kira-kira berapa banyak kelas yang kita perlu buat di sini untuk kita implementasikan program seperti itu dan ini akan menjadi kelas apa? Nah, seperti ini ya. Jadi kelas itu merupakan objek dari game, gambar, dan juga objek game persegi panjang. Contoh di sini kita ada kelas namanya card, isinya ada super kelas itu sendiri dan juga init ya. Kita set juga player sama dengan card. Nah, ada juga player tuh sama dengan pick ya tadi buat gambarnya itu sendiri. Nanti di sini kita set gambarnya seperti apa. Dan di sini ada juga objek permainan dari persegi panjang itu sendiri. Nah, di sini kita set ya. Class card itu adalah kelas induk. Kita set di sini self, width, height, x, y, dan juga color di sini, teman-teman. Dan juga ada depth draw ya. Buat sini buat kita taruh gambar. Isinya ada constructor, superclass, dan juga ada object scene di bagian sini. Serta ada juga cara kita membuat objek card, teman-teman, ya, di bagian sini. Dan nah, di sini ada juga metode untuk kita menempatkan objek di dalam layar. Oke, nanti kita set aja ya sprite.sprite. Kita set init seperti apa, set rectangle, fill color, dan segala macamnya. Nah, nanti kita lempar dari sini. Card 80, 80, 100, 100, 150 green. Jadi maksudnya adalah kita masukkan dia ke dalam lebar 80, tingginya 80, X-nya adalah 100, dan Y-nya 150, dan juga dengan colornya adalah green. Nah, lalu di sini teman-teman untuk kelas induknya tadi nanti seperti ini ya, kurang lebih. Pick, masukkan kelas induknya di sini, kita masukkan panggilan untuk constructor superclass, buat objek scene, sini nanti isinya adalah persegi panjang, isinya ada gambarnya apa, dan di sini kita masukkan metodenya aja ya, untuk kita menempatkan objek di layarnya. Untuk kita mendapatkan gambar pada layar titik X, Y, serta kita membuat objek dari kelas pick itu sendiri. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Sprite.sprite, terus juga kita buat macam-macam tadi ya, objeknya kita super init, cara kita manggil ke constructor dari parent tadi, terus juga set image, dan kita panggil aja player tuh di sini. Nanti dia akan passing datanya ke bagian sini ya. Picture-nya hero PNG, weight-nya ada 80, height-nya 80, X-nya 200, dan juga Y-nya 250. Ntar kurang lebih gambar seperti ini. Dan sekarang adalah kita set sekarang cara kita menempatkan objek gambar di bagian layar dari sini nih, player 1 and player 2 ya. Jadi kita set draw dan juga set reset. Nah, kita udah menempatkan semuanya, kita udah belajar player 1, player 2, cara pakai draw dan juga reset. Nah, sekarang kita udah siap untuk buat game kita, teman-teman semua. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman semua?
Sebelum kita lanjut ke tugas VS Code. Any question? Ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, sip. Sip. Nanti di next, teman-teman, di next pelajaran kita akan mulai nih untuk membuat game lengkap ya. Jadi nanti di next, untuk hari ini kita akan introduction dulu aja, kita coba-coba dulu aja. Ntar di next kita akan coba buat bikin game pertama kita, teman-teman ya. Dan agar tidak membuang waktu, mengulang materi yang terlupakan saat mengerjakan game, teman-teman bisa persiapkan pelajarannya ya. Seperti selesai latihan dengan penempatan sprite dan juga bahas teorinya. Sip, let's go teman-teman, kita kerjakan ya untuk tugasnya. Boleh di-share screen semua, teman-teman semua. Yuk, bisa di-share screen Visual Studio Code-nya. Sambil aku contohkan juga Visual Studio Code-nya. Oke, sudah dibuka semua? Oke, Jose sudah buka. Reza juga sudah. Sip. Nah, ini aku sambil share screen juga, teman-teman semua ya. Nah, ini aku jelasin dari awal banget, teman-teman. Dari awal banget terkait Visual Studio Code itu sendiri. Screen one. Nah, ini aku pakai screen aja. Sip. Apakah sudah terlihat, teman-teman semua? Sudah terlihat share screen-ku? Aku buka Visual Studio. Sudah ya, teman-teman semua ya. Sudah terlihat ya. Aman ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk Visual Studio itu sendiri, teman-teman, di sini yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama, teman-teman, kalau udah seperti ini, pastikan tadi Python dulu terinstall ya. Nah, pastikan di sini kayaknya teman-teman udah install semua. Nah, kita bisa ke bagian namanya extension, teman-teman semua, di pojok kiri atas nih. Yang kotak-kotaknya ada tiga. Terus kita cari namanya Algo Python. Nah, seperti ini, teman-teman. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau udah ada, teman-teman bisa install ya. Kebetulan aku sudah install, nanti aku tinggal enable aja. Coba, yuk. Untuk Jose, mana nih share screen-nya tidak terlihat, Jose? Oke, Reza sudah install. Good. Nah, tinggal masukkan kredensialnya, Reza. Jose, mana nih share screen-nya menghilang, Jose? Nah, oke. Baru muncul. Oke, oke, good. Jose juga udah install. Ini Jose mau pakai tampilannya mau ini ya. Di restart. Restart dulu aja. Jose, klik restart. Yes, klik restart. Ya, restart aja. Jadi ntar kalau ada tampilan restart, teman-teman bilang pilih restart aja ya. Ini aku enable, nanti dia langsung ngebuka. Ya, please wait for checking updates. Nah, tinggal masukin kredensial tadi ya. Aku masukin kredensialku, teman-teman. Oke, udah masuk ya. Saturday hari ini. Nah, ini aku masuk ke lesson kita hari ini, teman-teman ya. Jadi kita hari ini masuk ke lesson berapa nih? 20 ya? Apa 21? Coba, wait. Kita masuk ke 21 ya, teman-teman semua ya. 21. Terus kita klik bagian yang dua, teman-teman ya, VSC tadi. Nah, diklik aja, nanti dia akan munculin di sini. Tunggu, nanti dia akan ngebuka soalnya seperti apa, teman-teman, dan juga akan munculin kodenya juga di sebelah kiri. Nah, ditunggu dulu aja nih. Nah, karena memang agak lama. Nah, oke, dia langsung load ya. Nah, seperti itu, Reza. Nah, ini dia. Jadi gambarannya seperti ini, teman-teman semua ya. Coba di sini tulisannya ada apa aja? Ada code ya. Coba Reza bisa ke pojok kiri atas, teman-teman yang ada gambar file, pojok kiri atas tuh, di sebelah tulisan code. Bukan, yang ada icon file, Reza. Di bawahnya. Itu ada icon dua file, di sebelah kiri. Nah, itu dia. Ya, oke, namanya code.py, teman-teman ya. Jadi kita kerjakan di code.py tadi. Nah, ini aku code satunya bisa aku hapus dulu aja nih. Delete. Yes, move to recycle. Nah, jadi kita akan bekerja di bagian ini tadi, teman-teman ya. Jadi close all. Oke, sebentar, aku ulang lagi. Nah, di sini ntar kurang lebih seperti ini, teman-teman semua ya. Oke. Nah, nanti kita di sini, teman-teman boleh dites dulu aja, kira-kira bisa nggak, teman-teman, print hello di sini. Nah, coba aku print hello ya.
Nah, ini udah muncul teman-teman ya. Print hello. Punya aku udah muncul teman-teman. Print hello di sini aku udah muncul nih. Hello. Nah, pastikan teman-teman ketika print sesuatu apa mau hello mau apa udah muncul tulisannya. Coba bisa dijalanin nggak? Oke, punya Reza coba dijalanin tuh ada tombol play Reza di sebelah kiri. Ada tombol play di sebelah kiri. Lihat nggak ada tombol play. Nah, itu dia. Coba diklik. Kalau Python-nya sudah terinstall dengan baik, nanti dia akan munculin hello di bawah di terminal. Dimin aja. Nah, udah muncul ya punya Reza. Hello. Nah, itu udah muncul tuh di bawahnya di terminal tulisan hello. Yang punya Jose, coba langsung aja Jose diklik run, ada nggak tombol run-nya di sana? Coba ya udah start debugging dulu. Start debugging. Run start debugging, Jose. Nah, belum diinstal nih Python-nya. Yes, install Python extension. Ya, klik klik aja. Sebentar, tunggu. Jadi Jose harus seperti belum install Python. Nah, itu diinstal aja Python-nya, Jose. Yang paling atas. Yang paling atas tuh. Paling atas dia ngebuka. Itu tuh, 3.13 itu. Yes, install. Bentar, lagi installing. Coba yang udah bisa, bisa dicoba-coba aja. Nge-print sesuatu. Misalkan print hello tadi aku. Misalkan mau print apa 5 tambah 5. Coba 5 tambah 5. 5 tambah 6 aku contoh di sini. Jadinya kan akses 11. Tuh, udah muncul ya. Udah muncul ya, teman-teman ya. Misalkan apa print lagi 7 tak 7 kali 7. 7 kali 7 contoh gini. 7 kali 7. Nah, coba jalanin, bener gak? Oh, hello 949, berarti udah bener nih. Jadi kita di bagian pengetesan awal dulu, teman-teman bisa coba run. Ya, Reza, print hello world, coba muncul gak kira-kira? Di terminal, Reza, di terminal. Klik terminalnya. Oke, udah muncul ya, hello world. Oke, good. Coba Jose, gimana? Udah selesai installingnya? Oke, sudah. Coba sekarang kalau udah bisa kembali ke code-nya tadi, code.py. Di tab code.py. Itu yang di sebelah itu tuh. Code.py itu yang angka 1, di sebelah extension Python. Tab. Nah, itu dia. Coba sekarang dijalanin, nah itu udah ada tombol play-nya ya. Coba jalanin. Ya, udah muncul ya. Hello. Sip, teman-teman. Good. Udah muncul semua. Nah, sekarang perlu kita lakukan adalah, teman-teman, udah muncul, udah bisa nge-print semua. Sekarang kita perlu adalah from Pygame, import, asterisk. Nah, teman-teman ketikkan ini coba. Ini aku jalanin. Kalau misalkan dia bilang udah ada, dia akan bilang ini. Hello from Pygame. Nah, berarti Pygame sudah terinstall, teman-teman. Coba ketikkan from Pygame import bintang. Semuanya. From Pygame import bintang. Jadi import asterisk. Jadi maksudnya adalah import keseluruhannya. Ya, yes, coba dijalanin, Reza. Nah, jawabannya apa? No module name Pygame. Nah, teman-teman kalau misalkan ada tulisan no module name Pygame, nah yang perlu dilakukan adalah teman-teman bisa ke sini ke terminal, bisa lihat aku dulu share screen-ku. Itu share screen-ku teman-teman. Jadi kita ke terminal tadi, kita ke terminal, terus kita ke bagian ini ya yang ada kursornya, kita tulis pip install Pygame. Seperti ini. Pip install Pygame. Nah, mungkin aku taruh juga di kolom chat Zoom ya. Pip install Pygame. Ketikan pip pip install Pygame. Pip itu PIP ya, PIP spasi install spasi Pygame. Nah, nanti dia akan loading. Kalau misalnya sebentar, nah itu punya Reza lagi loading. Dia lagi mencoba untuk mencari dan juga menginstal. Oke, ditunggu dulu aja. Ya, lagi download package. Oke, good. Ya, ya, di enter Jose. Oke. Sip, kalau sudah nanti kita akan coba satu persatu kode, teman-teman ya. Ya, udah muncul. Oke, good. Nah, coba sekarang kita print, kita tulis salah satu kode pertama kita. Teman-teman, from Pygame import asterisk tadi kita set coba kita kerjain namanya task 0 dulu ya, yaitu window sama dengan display. Nah, udah muncul nih. Dot set mode. Coba kita set di 500 teman-teman. 500, dan kita set coba while true. While true, maka di sini kita buat display dot update parenthesis. Oke.
Coba, muncul sesuatu gak? Apa nih problemnya? Oke, di ignore aja. Rename. Oke, jalanin. Nah, dia nanti muncul sesuatu teman-teman ya kayak gini ya. Kalau udah muncul berarti kodenya udah bener. Coba yuk di teman-teman gimana? Muncul gak? Nah, tapi dia nggak bisa di close ya karena kita belum set when exit teman-teman. Cara exitnya tinggal di Ctrl C aja ya. Jadi kita force close namanya. Gitu ya teman-teman ya. Gimana bisa diketikkan sama seperti aku display.update. Jangan lupa parentesisnya belum tuh pakai parentesis Reza. Display.update buka kurung tutup kurung. Nah, jalanin. Coba jalanin lagi. Berarti PyGame-nya belum terinstall dengan baik nih. PyGame import bintang. Coba ke bawahnya ke bawah, jalanin lagi coba. Ya, coba ke bagian problems, Reza, ke bagian problems. Yang problems tuh yang di sebelah kiri, ada tulisan problems, ya itu dia. Nah, diklik bintang, diklik lampunya tuh. Ada gambar lampu di sebelah kiri, kamu klik lampunya deh. Yes, diklik, terus pilih rename paling atas. Paling atas, paling atas. Oke, good. Nah, sekarang import bagian couldn't be resolved. Oke, sip. Nah, coba sekarang jalanin. Jalanin lagi sekarang. Oke, berarti Pygame masih belum terinstall nih. Coba kalau misalnya teman-teman, coba aku lihat punya Jose dulu. Coba jalanin Jose. Nah, kalau Jose invalid syntax, ada yang sintaks yang salah tuh. Nah, di baris itu di baris 4 ada sesuatu. Nah, dihapus dulu, itu dihapus. Nah, baris 2 juga sama dihapus juga. Baris 2 dihapus juga. Yes, coba sekarang jalanin. Oke, sip. Jose good. Punya Jose udah bisa ya. Udah muncul berarti sekarang bisa di force close aja Jose. Cara force close-nya kamu ke terminal terus klik Ctrl C di terminal. Di situ dia nggak bisa di close. Ke terminal tuh ke bagian bawah hello tuh ada tulisan hello di bawahnya. Kamu ke bagian hello itu terus klik Ctrl dan juga C. Artinya adalah force close. Ctrl terus C di keyboard. Sip. Good, Jose. Jose yang pertama udah bisa. Coba sekarang punya Reza dulu ya. Nah, di sini berarti PyGame masih belum terinstall nih katanya. Coba Reza, boleh kebuka command prompt lagi? Kayak tadi, command prompt. Kamu share screen-nya full ya, biar aku bisa ngeliat semuanya ya. Kalau kamu share screen cuma ini aja, nanti aku nggak bisa ngeliat command prompt-nya. Coba share screen, terus ketikan command prompt, buka, terus munculin. Kira-kira apa aja? Oke, Reza. Coba tulis di sananya, CMD, yes. Tulis pip list, pip PIP list. Oke, di sini sih udah ada ya. Kamu di sini pakai coba Python tanda hubung version. Python tanda hubung version. Oke, sip. Di minimize aja. Oke, coba sekarang ke tulisan Python Reza di pojok kanan bawah ada tulisan 3.13.7 Python di pojok kanan bawah. Nah, itu dia kamu klik angkanya yes, terus pilih paling atas tuh yang kebuka kamu pilih yang paling atas yes, itu diklik aja. Oke, wait. Coba sekarang pakai klik bentar, pilih yang global coba. Nah, pilih yang di bawahnya kamu kan pilih yang recommended. Coba sekarang pakai yang global. Oke, coba jalanin lagi dulu, diklik run lagi dulu. Nah, terus diklik lagi pip install pygame di terminal tadi, pip install pygame.
Oke, coba sebentar ya. Ini aku cari dulu nih. Oke, coba diketik ini sekarang Reza. Python 3. Coba di terminal kamu ketik Python 3, Python 3, tapi jangan pakai spasi. Atau enggak ini, kamu lihat di chat Zoom ya. Ini aku ketikin di chat Zoom. Kamu paste aja langsung. Nah itu dia. Kamu copy aja pip install pygame. Nah itu dia. Kamu copy langsung ke situ. Kalau nggak kamu bisa ketik juga pip3 spasi min m pip install pygame. Enter. Oh, udah di enter. Oke, itu udah bener kok. Nomor set is not writable. Oke. Oke, ini masih belum kebaca juga ya. Oke, wait. Oke, coba sebentar ya. Di sini udah diinstal sih harusnya sih no problem ya. Coba oh gini. Coba buka command prompt lagi. Reza buka command prompt lagi. Terus kamu ketik pip install pygame di sini. Pip install pygame. Oke, enter. Oke, nah coba sekarang di Visual Studio di close dulu terus dibuka lagi Visual Studionya. Ya, Visual Studio ditutup dulu terus dibuka lagi. Coba Oke, ini Reza sendiri ngomong-ngomong pakai laptopnya itu laptop pribadi atau mungkin laptop kantor ya sebelumnya atau gimana? Mungkin laptop kantor orang tuanya atau gimana Reza? Takutnya kalau pakai laptop yang, nah itu udah muncul tuh punya Reza. Coba ditunggu dulu aja, ditunggu nanti dicoba run lagi. Ini kayak hopefully udah bisa ya. Di Ctrl C aja, Reza klik Ctrl C, Ctrl terus C, biar dia tutup. Ctrl C di terminalnya. Oke, masukin lagi kredensialnya Reza.
Kayak dibuka lagi soalnya. Nah, teman-teman tadi kalau yang tadi udah bisa, kayak Jose, nah kita lanjut lagi berarti ya. Nanti bisa diketikkan lagi aja. Tadi udah sampai sini, sekarang kita buatin display.set caption teman-teman di sini. Display.set caption. Jadi kita kasih nama, misalkan namanya ini ya, game pertamaku, contoh. Game pertamaku, terus juga kita set di sini run true, teman-teman ya. Run sama dengan true. Run true, while true di sini, while run berarti ya, jangan while true, while run. Jadi ketika runnya sama dengan true, kita kasih delay dulu di sini, time.delay, 50 millisecond ya di sini, 50 millisecond. For i in event dot get, ini apa? If i dot type sama dengan quit. Nah, ini quit artinya kita keluar nih. Pakai yang gede, yang gede semua tulisannya. Maka di sini kita kasih tahu runnya jadi false ya. Run equal to false. Nah, seperti ini. Terus sekarang kita jalanin lagi. Sekarang harusnya kita udah bisa close si sistemnya. Lihat nih, game pertama aku close. Nah, udah bisa ya. Gitu. Kita tambahin lagi. Coba sekarang punyanya Reza gimana? Tadi udah bisa. Halo, teman-teman. Reza, Jose, suaraku terdengar gak ya? Aku terputus nih. Halo, halo. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Maaf tadi aku keputus teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman semua. Nah, di sini cara kita tadi buatinnya. Coba teman-teman yang lain tadi, Jose udah bisa buat kayak aku. Dibuatin codingannya kayak aku ya teman-teman. Reza udah bisa Reza. Coba diklik keran lagi Reza, bisa gak? Problemnya coba dibenerin dulu problemnya. Problemnya dibenerin dulu. Nah, itu dia. Itu di rename. Coba di sini. Oke. Coba dijalanin lagi Reza. Coba sekali lagi diklik run. Nah, coba di sini ketik pip list deh, Reza. Di bagian sini kamu ketik pip list deh. Coba pip list. Oke, nah di sini sudah ada Pygame ya sih ya. Cuma dia tidak mau. Sebentar ya. Coba Reza diklik lagi Python-nya coba. Python-nya diklik lagi. Python yang versionnya 3.13.7 kamu klik lagi 3.13.7. 3.13.7 kamu klik coba. Yang bagian bawah tuh 3.13.7. Yes. Ya pilih itu. Ya. Coba pilih recommended sekarang. Recommended sekarang. Pilih yang recommended.
Ya, tunggu Discovering Python Interpreters. Nah, coba sekarang dijalanin di sini. Coba sekarang di run. Nah, coba di sini masih sama ya. Pip list juga deh, pip list. Sama gak? Pip list, PIP list. Oke, it's not writable. Oke, coba ya. Coba kalau Python-nya di uninstall dulu deh, Reza. Python-nya yang di kamu cari Python, di search di Windows, kamu cari Python, terus kamu uninstall dulu. Ya, untuk Jose gimana? Bisa Jose? Oke, bisa diketikkan aja Jose ya. Di search Tango Jose. Jadi itu buat kita ngetes. Coba Python-nya kamu hapus dulu yang di tulis Python. Tulis aja Python, cari Python. Kayak cari Python. Python, cari Python mana yang berhubungan sama Python, semuanya di uninstall ya. Itu di uninstall dua-duanya. Python 3.13. Oke, itu uninstall dulu. Nah, itunya oke, boleh di uninstall dulu. Yes. Bisa? Oke. Nah, terus ntar masuk ulang lagi ke VS Code-nya. Ntar VS Code-nya di-close dulu, masukin lagi. Habis itu baru install dulu. Yes. Tunggu aja dulu. Coba, mana punya Jose? Coba aku mau lihat punya Jose. Dijalanin. Udah. Coba dijalanin. Oke, good. Jose. Oke, sekarang Jose mungkin bisa jalanin ini dulu ya sambil aku bantuin Reza. Nah, ini ada satu lagi Jose. Nah, kamu bisa cek di chat Zoom-ku ya. Aku taruh di chat Zoom. Nah, bisa Jose ketik seperti itu. Sekarang kita set apa di sini ada window bleed background-nya ya, sama image load. Nah, nanti aku jelasin yang itu. Kamu ketik dulu aja. Tunggu dulu aja. Wah, agak lama juga ya. Sekarang kita nomor ini ya teman-teman ya, nomor next-nya. Nanti mungkin Reza bisa ikutin aja, ntar ada ininya kok, tenang aja. Oke, pertama kita set di sini game pertamaku tadi ya. Kita set window-nya, display set mode di sini, terus kita set sekarang background teman-teman. Background sama dengan menggunakan transform.scale ya. Ini kalau aku sendiri tuh aku pakai yang base teman-teman di sini. Pakai yang Anaconda di sini ya, teman-teman semua. Jadi bisa juga ntar kalau misalnya nanti ada problem bisa pakai Anaconda aja ya. Soalnya so far aku pakai Anaconda sih aman-aman aja, teman-teman. Anaconda. Nah, ini dia. Oke, ini bisa juga coba pakai Microsoft Store nih. Oke, tadi udah transfer scale. Kita panggil ya gambarnya itu si image dot load teman-teman. Nah, di sini ntar teman-teman perlu memasukkan gambar ya. Contoh di sini aku udah download gambar namanya Galaxy One.jpg Galaxy namanya. Nah, dipetikin, masukin ke sini teman-teman. Kita copy relative path, kirim di sini, terus kita masukin aja di sini. Kita set misalkan sizingnya di 700,500. Udah selesai, terus kita set lagi di sini. Run through, while run, time delay. Habis time delay kita set window.bleed ya. Window.bleed, masukin backgroundnya di
0,0 ya. 0,0. Udah deh, coba kita jalanin sekarang. Sekarang udah ada tampilannya, teman-teman semua ya. Nah, lihat tuh ya. Udah ada tampilan yang ada bintang-bintangnya sekarang, teman-teman semua. Coba bisa diketiin dulu aja, ntar kalau ada problem, pasti ntar ada problem, nanti aku jelasin cara akses gambarnya tuh gimana. Oke, close. Nah, tuh udah tuh. Tip, bisa di-close, Reza. Terus Visual Studio-nya kamu close juga. Di-close dulu Visual Studio-nya, terus dibuka ulang lagi. Tunggu dulu di sini. Nanti buat bagian 3 yang ini, teman-teman ya. Yang bagian 3 aku kirim di chat. Ya udah, punyanya Jose. Ya, pasti jawaban, wah, aku dijalanin gimana? Jalanin dulu ya Jose. Gak apa-apa, itu nanti buat yang tadi, buat yang nanti. Ya, pasti ada tulisan gambar galaksi, itu ada error ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena masih, teman-teman masih belum masukin gambar galaksinya. Yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu nama gambar galaksi ya. Nah, caranya gimana? Ya udah kita bisa googling aja, teman-teman. Ya, contoh di sini. Coba aku lihat eh, share screen zoomku dulu. Zoom. Nah, di sini kita cari gambarnya dulu. Misalkan cari di Google Galaxy. Galaxy gambar. Nah, ini kita cari, teman-teman mau gambarnya apa? Bebas aja di sini. Nah, kita cari apa aja nih. Contoh aku mau pakai yang ini. Nah, udah teman-teman tinggal klik kanan aja. Terus save image as. Kita simpan. Nah, terus kita simpan di sini nih. Namanya contoh namanya apa aja bebas. Nah, teman-teman harus tahu dia tuh file apa jenisnya. Oh, namanya JPEG di sini ya. Maka aku save. Dah, udah di save. Jadi Jose bisa cari gambar dulu. Bebas apa aja mau gambar SpongeBob, gambar galaksi apa aja bebas. Bisa ke Google cari gambar apa aja. Misalkan mau cari game apa? Itachi boleh Itachi. Ya masukin cari gambar Itachi download dulu. Klik kanan. Pastikan kalau bisa extensionnya kalau nggak JPG, PNG teman-teman atau JPEG ya. Nah itu boleh. Nah nggak ada tuh coba cari gambar yang lain. Berarti kamu klik kanan terus di close dulu, Jose, terus coba cari gambar yang lain yang kira-kira pas di download dia jadinya JPG atau nggak PNG. Itu dulu salah satu gimana gambarnya contoh. Fish, oke boleh. Itu langsung klik kanan aja. Kayak kamu kliknya, coba kliknya klik kanan bukan save image bukan save image as bukan coba klik kanan save image as. Nah tuh coba gambarnya kamu klik kanan aja langsung gambarnya klik kanan save image as. Nah itu kan baru PNG. Nah baru bener kan? Yes, dah langsung aja save. Ditaruh di mana? Yang biar nggak lupa. Ditaruh mana? Di sini. Ntar soalnya kita harus ngambil file aja sih. Mungkin di download saja kali ya. Bebas di mana aja. Yang penting kamu tahu lokasinya di mana. Ya aman ya di situ kalau misalnya kamu tahu. Oke, kalau udah sip. Kalau misalnya udah, boleh kembali lagi Jose ke ini ke VS Code-nya, ke share screen dulu ya. Saya lihat dulu. Nah, terus caranya gimana? Cara kita masukin gambarnya ke sini. Caranya adalah kita klik kanan teman-teman ke code underscore one ini kita klik kanan. Terus kita klik namanya reveal in Explorer. Jadi kita pengen ungkapin nih dia tuh ada di mana sih. Kita klik. Nah, nanti dia muncul seperti ini, teman-teman ya. Coba, ntar dia muncul seperti itu. Jadi klik kanan, terus nanti ada tulisan Reveal in File Explorer. Terus kita klik aja Reveal in File Explorer. Jadi maksudnya adalah, kasih tahu dong file ada di mana. Tuh, reveal tuh. Nah, sip. Tadi mana lokasinya? Kayak belum kamu klik yang reveal tadi, Jose. Atau enggak, bisa langsung juga, langsung tarik aja, teman-teman. Bisa juga langsung tarik aja. Kamu gampang tarik, langsung taruh ke sana. Kamu tarik gambarnya, Jose. Gambar ayamnya kamu tarik tuh, gambar tulisan ayam, kamu tarik, tempel, taruh ke situ. Yes, open aja, open.
Coba tadi buka file explorer lagi, Jose. Terus kamu tarik langsung, terus taruh di sini. Atau enggak di copy, terus paste di sini. Tadi gambar ayamnya mana? Gambar ayam tuh captures yang tadi. Nah, kamu geser, yes, ke bagian kirinya. Tarik, tarik kayak gitu, tarik betul. Kamu tarik, taruh, nah, taruh ke situ, betul, taruh ke situ. Ya, lepas. Nah, udah muncul ya. Ayam.png, berarti udah muncul sekarang. Sip. Nah, tadi kalau punya Jose udah muncul, bisa juga cara aku kayak gini, kita tambahin, kita copy aja yang tadi ya. Ini contoh aku udah masukin nih. Jose sama aku udah masukin ya. Nah, nanti kalau kita ke VS Code, sekarang udah ada nih nama filenya. Sekarang perlu kita lakuin adalah Jose dan yang lainnya, mungkin Reza juga bisa udah cobain. Ini kita hapus nih, gambar galaksinya dihapus. Terus di bagian gambar yang tadi, nah ini dia contoh gambar galaksi. Kalau Jose tadi gambar ikan, klik kanan, terus pilih copy relative path. Copy relative path. Kita copy, baru kita masukin ke dalam load tadi. Kalau dijalanin tadi jadi muncul. Nah, lihat ya, udah muncul. Nah, bukan, kopinya tuh di bagian situnya, Jose. Di bagian kirinya. Nah, copy relative path. Copy relative path. Nah, terus baru ke kodenya lagi. Nah, ganti itu tulisan ayamnya paste di situ. Paste langsung aja. Nah, good. Coba sekarang jalanin. Nah, belum muncul kenapa? Karena Jose masih belum nambahin satu lagi. Yaitu di dalam kodenya tambahkan ini, Jose. Ini dia nih, belum ditambahin sama kamu. Window.bleed 0,0. Nah, ini belum ditambahin. Habis time.delay. Terus ini juga tambahin nih, ukurannya belum ditambahin juga ya. Jadi perlu ditambahkan ini semua. Si 7500. Terus juga tambahkan si window.bleed background 0,0. Window.bleed, yes. Buka kurung, background, koma, 0,0. Coba gimana Reza? Udah bisa belum punya Reza? VS Code udah bisa Reza? Coba diklik run dulu. Pasti harusnya awal nggak bisa ya. Nah, select Python. Pilih select Python. Yes, select Python. Nah, pilih paling atas. Nah, pilih Python is not installed. Nah, itu dia. Oke. Nah, ntar diarahin ke sini ya. Kita install Python ya. Install. Oke, get. Pakai 3.11 aja nggak apa-apa. Oke, wait. Tunggu dulu for a moment. Nah, udah muncul ya punya Jose ya. Oke, good. Jose, mantap. Sip. Kalau udah muncul, Jose bisa ganti dengan kode yang terakhir ya. Aku udah kirim di Zoom. Kodenya kamu bisa copy aja yang itu, copy terus kamu gantikan dengan gambarnya yang punyanya Jose tadi. Terus kalau udah ntar Jose udah bisa semua, berarti udah bisa di checklist semuanya ya. Oke, wait, 50. Wah, lama juga ya. Nah, yang tadi ganti jadi ayam.png. Jadi hapus aja nih, yang kode sebelumnya dihapus, pakai kode yang terbaru. Semua dari kode yang sebelumnya itu kamu hapus lagi, terus pakai kode yang terbaru. Nah, terus berarti tinggal ganti oke ayam.png ya, oke. Nah, jadi di sini adalah kita mencoba untuk kita set sizing di sini. Mau dijalanin kira-kira gimana? Bisa nggak kalau dijalanin? Nah, di close dulu, belum di close tuh. Di terminalnya kan masih belum close tadi gambar ayamnya. Atau nggak di Ctrl C aja buat force close namanya, Ctrl C di terminal. Nah, oke, sekarang baru jalanin. Oke, sekarang ada yang belum terinstall tuh, berarti sih image load asset. Oke, itu belum terinstall. Oke, kita cari dulu aja Jose, bebas. Apa aja kita cari satu gambar lagi berarti buat gantiin itu. Bebas apa aja.
Kamu cari ke Google lagi, terus tar kayak tadi prosesnya ya, cari, terus tempel ke sini lagi, apa aja misalkan. Cat, oke boleh. Pastikan file kalau nggak PNG, JPG ya. Oke, gimana? Jose udah terinstall Python-nya? Sorry, Reza. Oke, installed. Oke, good. Balik lagi ke VS Code. Oke, coba di sekarang dijalanin lagi, di run lagi. Langsung run aja. Ya, pilih itu. Ya, run, select Python. Ya, select Python. Ya, pilih paling atas. Reload the window. Nah, itu pilih reload the window. Reload the window. Ya, situ. Tunggu, dia akan nge-reload dulu, dia ngecek. Oke, Python. Nah, coba sekarang kamu ke run. Reza ke run. Run tuh di sebelah kiri. Nah, ya di situ ya boleh. Run. Klik run. Nah, oke, tunggu dulu. Nah, ntar abis ini cobain lagi ya. Coba punyanya Reza. Ya, save image. Tadi ya, save image, Jose. Di save dulu, di download, terus baru pindahin ke sini. Gambarnya. Satu, oke. Buka dulu, terus pindahin ke situ. Oke. Nah, terus tinggal ganti tadi ya, bagian yang tadi asetnya dihapus. Terus ganti dengan si ikan GPG. Oh, mau di situ ikan. Oke, boleh. Bebas gimana aja. Nah, itu yang aset, ganti juga aset yang baris 18. Dengan aku misalnya mau pakai yang ayam tadi. Boleh. Bener diketik juga bisa, ayam.png gitu, nggak ada masalah. Cuman kan biasanya biar lebih pas gitu, takutnya kan kita salah ketik. Oke, coba jalanin sekarang, Jose. Oke, good. Udah muncul ya tuh. Ada gambar ikan dan juga gambar. Oke, ya. Udah muncul ya. Sip. Itu sebagai contoh aja, sampel aja. Sip, Jose. Punya Jose udah selesai. Ini kita buat sampling aja. Boleh di checklist semuanya, Jose ya. Di checklist dan dijawab soal nomor 2, 3, 4. Itu isinya polling aja. Kamu checklist tuh, kotak-kotaknya. Ada kotak kan di situ. Di sebelah kanan tadi. Ah, ya, di checklist-checklist semua. Jadi kita udah buatin semuanya. Terus jawab soal nomor 2 dan seterusnya ya, Jose. Sip. Ya, punya Reza gimana? From Pygame import bintang. Coba jalanin dulu aja. Udah bisa belum from Pygame import bintang ya? Coba dijalanin. Yes, select interpreter, yes. Select Python interpreter, ya pilih itu. Nah, itu dia. Ya, diklik. Is selected for row space. Please try to change it in enable features like intelligence, linting. Oke. Ya, coba select lagi. Ya, diklik lagi yang bagian atas tadi, yang atasnya aja. Oke, itu diklik lagi. Oke, nggak bisa ya. Sip. Coba klik show output, show output. Oke. Ya, nggak complicated ya. Coba nanti Reza bisa download Python lagi ya lewat web. Ini aku kasih linknya dulu. Yang pakai yang 13 aja nih.
Mana sih? Nah itu aku udah kirim ya Reza, di linknya ada di WhatsApp chat. Mungkin nanti bisa kamu coba download ya di sana. Mungkin buat sekarang karena kita waktunya sudah terlewat, that's okay. Yang penting Reza udah tahu dulu ya. Aku udah kirim juga kode-kodenya. Ntar kalau misalnya udah bisa terinstall Reza, coba kamu install lagi. Ntar chat aku aja Reza ya. Make sure semuanya udah aman dan terdownload ya. Gitu. Oke, sip teman-teman. Tadi punyanya Jose udah bisa ya. Jose, oke Jose good. Jose udah bisa. Berarti yang problem tadi Reza, nggak apa-apa. Emang case yang cukup common juga ya. Kalau ada kesalahan gitu segala macam, that's common. That's okay Reza. Nanti kita coba kerjakan di next. Semoga udah bisa ya. Nanti Reza bisa chat aku aja gimana nya biar nanti kita solve bareng-bareng. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nanti Reza bisa dicoba lagi, Reza ya. Itu download lagi Python-nya aku udah kirim. Itu pakai versi terbaru, download lagi di situ. Any question, teman-teman? Nah, ini kalau misalnya nggak bisa, nah ini ya, kalau misalnya nggak bisa juga, ya JetBrains pakai PyCharm. Sip, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini, teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai menulis kode di Visual Studio Code ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini pelajarin gimana caranya kita menghubungkan VS Code kita dengan Python dan gimana caranya kita berkreasi membuat suatu kode di Visual Studio Code kita ya, di Python kita sendiri menggunakan VS Code. Itu dia, teman-teman semua. Mungkin sebelum kita close, seperti biasa, aku mau ini dong, dengar dari teman, mungkin dari Jose deh. Boleh nih, Jose? Boleh dong, Jose, di summarize, Jose, untuk pembelajaran hari ini apa aja yang Jose dapatkan? Boleh dong, Jose, ceritakan. Halo, Jose? Oh, Jose tadi nggak bisa on mic ya? Oke, maaf. Oke, mungkin boleh Reza deh. Nggak apa-apa, Reza, walaupun tadi masih belum bisa. Saya boleh dong, Reza, dirangkum hari ini Reza belajar apa aja? Jadi tadi kita belajar membuat eh Mm-mm, menambahkan modul Pygame ke dalam Visual Code Studio, menginstal mm-mm, Python, terus mm-mm. menginstal Apa membuat game ya? background di ya background Ya, Pygame. oke. Itu ya, betul ya. Oke, tadi untuk punya Reza memang masih ada masalah, Reza. But that's okay. Nanti mungkin buat Reza itu sendiri, nanti bisa akses lagi sebentar ya. Aku kirimin dulu nih di chat Saturday 15. Nah, ini dia. Terus ini buat nanti kalau misalkan ada problem Reza bisa juga install ini. Misalkan udah dicoba pakai VS Code tetap nggak bisa, kamu bisa install ini ya JetBrains PyCharm. Semoga pakai PyCharm itu bisa ya Reza ya. Jadi itu mungkin dari aku ya. Nanti bisa dicoba lagi, oke Reza? Oke, jadi Berarti yang thank you Reza. 3.13 apa? Ya, ya pakai yang terbaru aja. Install yang di Python-nya yang aku kirim linknya. Pakai yang terbaru aja installnya. Ntar dicoba lagi. Kalau misalnya tetap nggak bisa juga, ya udah. Ntar pakai PyCharm aja tuh yang di bawah. Semoga bisa pakai itu. Oke? Oke ya, kalau gitu ya. Nanti kalau ada problem, tanya aku aja Reza. Bisa chat aku aja. Nanti aku coba bantu ya kamu by chat. Sip, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih sudah join di kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman semua ya. Sip, selamat sore teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Selamat sore Kak. Terima kasih. Sore. Sama-sama. Terima kasih teman-teman.